Selamat bertemu kembali di channel perizinan OSS. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang pengisian LKPM melalui OSS versi 1.1 pada tahap produksi. Kita mulai saja bagaimana proses pengisiannya. Untuk awal kita masuk di proses melalui laman oss.go.id ya. Kita masuk melalui sini, tampilannya seperti ini. Kemudian kita pilih pelaporan LKPM ya. Kita lanjutkan ya. Kemudian kita pilih perusahaan yang akan kita laporkan, karena yang bersangkutan ini punya lebih dari satu perusahaan. Kita pilih yang nomor 4 yang akan kita laporkan ya. Ya, proses. Kita pilih proses. Di sini kita masuk dalam pembuatan LKPM. Jadi kita pada saat mendapatkan NIB untuk perusahaan industri biasanya harus melalui konstruksi dulu, kemudian setelah selesai baru menginjak tahap produksi komersial ya. Jadi sudah nanti harus membangun dulu. Sebagian besar industri harus masuk di sini dulu, termasuk kalau perhotelan juga seperti itu ya. Kemudian ada beberapa perusahaan yang nggak perlu melalui tahap konstruksi, seperti perusahaan perdagangan, jasa perjalanan wisata, atau misalkan pelaksanaan umroh ya. Itu nggak perlu pakai konstruksi karena mereka cukup sewa lahan bisa. Nah, kalau sudah selesai di tahap konstruksi, yang bersangkutan harus memulai produksi ya, dan masuk pembuatan LKPM tahap produksi. Nah, di sini kita harus memulai membuat LKPM tahap produksi ya. Kita klik di sini. Ternyata di sini kita melampaui tanggal wajib lapornya, Bapak Ibu. Jadi di sini kita tertolak. Jadi untuk bisa lapor, Bapak Ibu harus disiplin, yaitu di antara tanggal 1 sampai 10 dari awal triwulan berikutnya. Jadi kalau Januari sampai Maret itu dilaporkan di bulan April antara tanggal 1 sampai tanggal 10. Jadi kita nanti kalau tanggal 10 bisa masuk ya. Kita balik, kita asumsikan kita buat laporan tanggal 2 di awal bulan berikutnya ya. Kalau tanggal 2 berarti kita masuk di sini, kita klik ya. Nah, sebelumnya di sini nanti Pak Ibu harus masuk di sini untuk membuat laporan ya. Di sini juga ada pertanyaan, apakah kamu komitmen untuk proyek ini ya. Jadi harus beberapa perusahaan itu ada komitmen yang harus dipenuhi sebelum produksi komersil. Misalkan pembuatan sarana dan prasarana sekitar pabrik itu juga harus selesai dulu. Kemudian misalkan industri makanan minuman harus ngurus izin edarnya juga ya. Nah, sebagai ilustrasi, kita misalkan ini yang kita laporkan adalah industri makanan minuman ya.
Jadi industri makanan minuman ini investasinya setelah berjalan 1 tahun seperti ini, tanah bangunannya 15 M lebih ya, bangunannya 173, ini mesinnya, ini lain-lain, ini total dari ini. Jadi ini kita anggap sudah selesai tahap konstruksi totalnya ini ya. Ini kita sudah laporkan di LKPM tahap konstruksi totalnya seperti ini. Di sini modal kerja 0 karena tidak diperlukan modal kerja pada industri makanan dan minuman pada saat tahap konstruksi. Nah, kemudian ketika perusahaan ini sudah selesai, bangunan fisiknya sudah selesai dan sudah mau produksi, maka di tahap produksi, di awal produksi di sini harus disiapkan dana untuk kebutuhan operasional pabrik ya. Jadi di sini harus ada modal kerja 1 kali perputaran. Apa yang kira-kira dibutuhkan di sini adalah bahan baku dan penolong, kemudian gaji, gaji langsung, kemudian biaya overhead pabrik lain-lain seperti telepon, listrik, air ya, dan lain-lain. Ini masuk di sini. Ini biasanya 1 perputaran, jadi hanya sekitar 3 bulan, kurang lebihnya 3 bulan ya. Jadi modal kerjanya hanya 1 perputaran. Kemudian di TW berikutnya, karena ini modal kerja itu 1 perputaran, di sini mestinya tambah, tapi enggak. Di sini enggak ada lagi mestinya modal. Ini nanti otomatis muncul di LKPM, itu otomatis. Jadi yang betul diperlukan adalah ini. Kenapa? Karena nanti modal kerja ini berputar sifatnya. Jadi perusahaan belanja, mengeluarkan dana, kemudian dijual, kemudian masuk lagi ke perusahaan, belanja lagi, kemudian dijual lagi bahannya, sehingga berputar. Cukup 1 kali perputaran di sini ya. Ini terus investasinya berapa? Nah di sini kalau nggak ada di TW1 ya kosong, memang kemungkinan besar kosong, kecuali ada hal tertentu memang harus ditambah, boleh ditambah di sini. Nah tapi kita asumsikan kosong untuk kali ini ya. Inilah yang harus dilaporkan untuk diisikan di LKPM ya. Kemudian data ini, investasi ini adalah berdasarkan data investasi harga perolehan. Data investasi ini adalah harga perolehan ya. Harap dicatat Bapak Ibu, ini adalah harga perolehan ini ya. Itu sebagai bahan untuk pembuatan laporan. Jadi data ini nanti kita masukkan di kolom pengisian LKPM yang akan kita buat ya. Di sini setelah masuk di sini ya, tadi kembali dulu ke sini ya, kita klik ini, klik ya, terus kita akan dilarikan ke sini. Nah, kemudian kita klik ya, di sini klik ini, kita anukan ke pernyataan siap produksi, kita klik ya, kemudian akan tampil. Nah ini ya, kita klik ini, klik, kita arahkan ke pernyataan siap produksi, kemudian akan tampil seperti ini ya, isi form. Jadi sebelum perusahaan melakukan produksi komersil diharuskan membuat isian form.
Ya, dari sini kemudian kita klik di sini. Nah, ini kita harus isi. Kita isi nama direkturnya, tempat tanggal lahir, ya, nomor identitas KTP atau paspor, alamat lengkap jabatan, kapasitas produksi, dan satuannya apa. Jadi LKPM ini dibuat per KBLI. Di sini untuk produksi ini kita isi sesuai dengan izin yang ada, kapasitasnya berapa, kapasitas terpasang, kemudian nama pemohonnya, ya. Setelah nama pemohon, ya, ini penyataan tanggal mulai produksi. Nah, ini otomatis muncul data ini dari OSS hasil migrasi, ya. Kemudian setelah itu kita teliti lagi isiannya ini, kita teliti lagi, kita kembali, ya, kembali ke sini, kita klik. Kalau sudah dibaca betul, kita klik. Kemudian kita print, tampilannya kira-kira seperti ini, ya. Nah, kalau ini sudah, berarti kita baru bisa masuk ke kolom pengisian LKPM, ya. Kita masuk ke sini dulu, kita lanjut di sini, klik, baru masuk ini. Di sini kita bisa masuk, kita buatkan ini, kalau ada tambahan kita masukkan. Nah, ini modal kerja yang kita persiapkan sebelumnya harus dimasukkan di sini, ya. Jadi ini dilaporkan pada saat triwulan yang bersangkutan. Jadi triwulan 1, 2, atau 3 kita masukkan di sini. Jadi siap triwulan. Oke, kita mesinnya juga kita masukkan. Kalau ada tambahan, kalau tidak ya berarti enggak. Ya, kemudian kita masukkan di sini untuk tenaga kerjanya, lokalnya berapa juga ini diisi. Kemudian permasalahan yang dihadapi. Nah, kemudian di sini produk barangnya harus diisi, ya. Kemudian di sini kemitraan, ya, dipersyaratkan atau tidak, ini diklik di sini. Kalau dipersyaratkan harus ini, kemudian harus dipindah. Kalau ini bentuk kerjasama, kemitraannya seperti apa, perusahaan yang bermitra siapa, nama PT-nya, ya. Kemudian, ya, ini juga harus diisi, limbahnya ada atau tidak, cairnya ada atau tidak. Kita ada pilihan di sini, harus diklik, dipilih, ya. Jadi ada pada tengah ini bisa dipilih ada atau tidak ada, ini bisa diganti. Nah, peralatan limbah beroperasi atau tidak, ini juga harus, ini lain-lain, kalau ada masalah lah. Kemudian ini diisi nama petugas, jabatan, nomor telepon, HP, email. Maksudnya nanti ada kontak dengan BKPM. Petugas inilah yang akan dihubungi oleh BKPM. Kemudian kita teliti lagi. Jadi sebelum dikirim ke BKPM, kita teliti lagi mulai dari awal. Data ini diteliti sudah betul apa enggak, di cross checkkan dengan data yang ada. Kemudian ini sampai tenaga kerjanya di sini tambahnya apa betul, sudah betul atau enggak, ya. Kemudian permasalahannya ini masukkan kalau ada. Nah, terus produksi, ya, ini kewajiban perusahaannya dicek kembali, ya. Apabila sudah selesai dicek, maka dikirim ke LKPM melalui OSS. Jadi klik ini, ya. Nah, jika sudah terkirim, maka
informasi. Terima kasih, LKPM Anda telah terkirim ya. Jadi kemudian tunggu 1-2 hari untuk dievaluasi, mungkin bisa 1-2 jam juga bisa, tergantung kesibukan dari bapak-bapak di BKPM ya. Kemudian setelah itu nanti Bapak Ibu di rekan-rekan perusahaan bisa mendapatkan saran, atau kalau ada yang harus direvisi, diedit ya seperti ini. Jadi ada masukan, Bapak Ibu bisa buka LKPM yang terkirim tadi. Kemudian di sini salah satu contoh aja ya. Ini salah satu contoh, nggak mesti seperti ini. Tapi di sini adalah ada masukan bahwa data LKPM itu untuk OSS-nya, data OSS itu harus dimigrasi dari versi 1.0 dimigrasi menjadi versi 1.1. Nah, seperti apa caranya? Nah, ini ada petunjuknya. Kemudian ini masukan dari BKPM untuk mengecek data-data yang telah Bapak masukkan. Kemudian modal kerja satu turnover ini ya, tenaga TKI-nya berapa ya. Ini makanya sebelum dikirim harus diteliti dulu. Jadi kalau memang ada kesalahan, mari silakan dicek dulu datanya apakah sudah betul. Kalau memang sudah betul, diteliti betul, kirim kembali ke BKPM. Kemudian kita balik ke sini, kita akan melihat hasilnya seperti apa. Nah, ini kita lihat yang terkirim ini, ada yang draft, nanti ini ada yang perlu perbaikan tulisannya ya. Jadi ada yang terkirim. Nah, di sini ada yang posisi diedit. Kemudian data LKPM pun kalau salah bisa kita hapus, kita perbaiki lagi ya. Kemudian data LKPM bisa kita print, tanda terima kita print bisa. Nah, ini kita print LKPM yang sudah kita buat, hasilnya sudah seperti ini Bapak Ibu. Hasilnya kira-kira seperti ini. Ini contoh saja ya, seperti ini. Nah, inilah hasil LKPM yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu sekalian. Berarti kewajiban untuk laporan sudah terpenuhi ya. Mudah kan bagi Bapak Ibu untuk membuat laporan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, tutur kata kami yang berkenan, saya mohon maaf. Dan jangan lupa kami mohon dukungan, saran dan kritik dari Bapak Ibu sekalian agar channel perizinan OSS ini bisa berkembang. Apabila Bapak Ibu suka, silakan klik dan share ke teman-teman yang lain agar channel ini bisa bermanfaat dan bisa berkembang ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian.